Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervin Ardianto, mahasiswa semester 4 program Sadia Ekonomi Syariah Sidki Politeknik Ilmu Tarbiyah Al-Quran Aditi Fakia Indra Raya Aganilir. Baiklah, saya akan sedikit mempresentasikan mereview tentang perkembangan ruang lingkup manajemen risiko, yang dimana ini merupakan tugas akhir daripada mata kuliah manajemen risiko. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pasar bisnis. Pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Perilaku bisnis mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi, yang dimana ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang berkaitan dengan produksi, penjualan kembali produk, disewakan atau seterusnya sebagainya. Baiklah, poin yang kedua yaitu tentang karakteristik pasar bisnis. Pasar bisnis memiliki karakteristik yang pertama itu pasar industri mengandung pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar dibandingkan pemasaran konsumen. Karakteristik yang kedua ialah pembelinya lebih besar. Beberapa perusahaan melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri seperti mesin pesawat terbang dan alat pertahanan. Yang ketiga yaitu pelanggan pasar industri lebih berorientasi kepada geografis. Konsentrasi geografis, produsen itu membantu menurunkan biaya penjualan. Pada saat yang sama, para pemasar bisnis perlu memantau pemindahan industri tertentu ke wilayah lain. Poin yang ketiga yaitu tentang pembelian profesional. Barang bisnis dibeli oleh agen petugas pembelian yang terlatih, yang harus mengikuti kebijakan, batasan, dan persyaratan pembeli organisasi. Banyak instrumen pembelian, contohnya permintaan harga atas produk yang akan dipesan, proposal pembelian, dan kontrak pembelian tidak ditemukan dalam pembelian konsumen. Poin selanjutnya yaitu permintaan berfluktuasi. Permintaan atas barang dan jasa bisnis cenderung lebih mudah berubah dibanding yang permintaan atas barang-barang dan jasa konsumsi. Yang selanjutnya yaitu permintaan juga di banyak pasar industri lebih tidak elastis dan tidak terpengaruh oleh perubahan harga dalam jangka pendek. Poin selanjutnya dalam pembelian pasar industri, pembeli dan penjual bekerja lebih erat dan membangun hubungan erat dalam jangka panjang. Poin selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu tentang target pasar bisnis. Dalam menetapkan sasaran atau target pasar, perusahaan terlebih dulu harus melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen atau pembeli ke dalam kelompok dengan ciri-ciri sifat yang hampir sama. Setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar yang akan dicapai. Segmentasi pasar dimaksud untuk mengkaji dan mencari kesempatan segmen pasar yang dihadapi perusahaan, menilai segmen pasar dan memutuskan berapa banyak dari segmen pasar yang ada yang akan dilayani dan oleh perusahaan. Yang dimana penentuan target pasar ini sangat krusial karena akan berkaitan dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Kegiatan pemasaran akan lebih berhasil jika hanya diarahkan kepada konsumen tertentu sebagai target yang dituju. Target pasar adalah kelompok konsumen yang agak homogen atau beragam yang akan dijadikan sasaran pemasaran perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus memperhatikan jenis kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen tersebut. Selain itu, perlu diperhatikan pula kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen manakah yang akan dipenuhi. Konsumen memang pembeli yang harus dilayani perusahaan dengan memuaskan dan memaksimalkan peluang yang ada. Adapun yang dimaksud dengan target pasar adalah kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri dan sifat hampir yang sama yang dipilih perusahaan dan akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Dengan ditetapkan target pasar, perusahaan dapat mengembangkan produknya dan strategi bauran pemasaran untuk setiap target pasar tersebut. Target pasar perlu ditetapkan karena bermanfaat dalam satu mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran.
Yang kedua, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran dijalankan. Harga yang tepat, sarus distribusi yang efektif, promosi yang tepat dengan target pasar. 3. Membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting sangat saat memasarkan produk baru. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Yang terakhir itu mengantisipasi persaingan. Poin yang keempat atau pembahasan yang keempat ialah perbedaan pasar bisnis dengan pasar konsumen. Pasar bisnis memiliki beberapa ciri yang sangat berbeda dengan pasar konsumen. Yang pertama itu pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Pemasaran bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli yang jauh lebih sedikit tetapi jauh lebih besar harganya dibandingkan dengan pemasaran konsumen. Yang kedua, hubungan pemasok pelanggan yang erat. Karena basis pelanggan yang lebih kecil serta pengaruh dan kekuatan pelanggan yang lebih besar, pemasok sering dihadapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan pelanggan bisnis secara individu. Poin yang selanjutnya yaitu pembelian profesional. Poin yang keempat ialah pengaruh pembelian berganda. Umumnya keputusan pembelian bisnis dipengaruhi lebih banyak orang. Yang kelima, panggilan penjualan berganda. Salah satu studi yang dilakukan oleh McGraw-Hill menemukan bahwa diperlukan 4-4,5 panggilan untuk menutup rata-rata penjualan itu. Poin yang keenam ialah permintaan turunan. Permintaan turunan untuk barang bisnis pada dasarnya diturunkan dari permintaan barang konsumen. Yang ketujuh, permintaan inelastis. Kalau permintaan untuk berbagai barang jasa bisnis bersifat inelastis, artinya tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga. Yang kedelapan, permintaan yang berfluktuasi. Permintaan barang jasa bisnis cenderung lebih banyak dan tidak stabil dibanding permintaan barang dan jasa. Baiklah, dari beberapa penjelasan saya ini, saya akan mereview atau menyimpulkan dari pembahasan saya tersebut. Pasar bisnis adalah konsumen yang membeli barang dan jasa sebagai input bagi proses produksinya, atau konsumen yang membeli penawaran dari suatu perusahaan untuk dijual kembali. Perilaku dari pasar konsumen berbeda dari perilaku pasar bisnis. Agar dapat merencanakan suatu strategi pemasaran dan program pemasaran baik, seorang pemasar harus memahami karakteristik, perilaku, dan keinginan dari pelanggan yang dihadapinya. Dengan memahami respon pelanggan terhadap rangsangan pemasaran tertentu, seorang pemasar dapat menyusun suatu rencana pemasaran dapat memancing respon yang diinginkan dari pelanggannya, yaitu pembelian dan loyalitas pelanggan. Tujuan pemasaran adalah mempengaruhi pemikiran pelanggan dan perilaku terhadap organisasi penawaran pasarnya. Untuk mempengaruhi kapan dan bagaimana perilaku pembelian itu, mula-mula pemasaran memahami mengapa konsumen berperilaku demikian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.